Ada pernyataan Tuhan ada, kemudian ada pernyataan Tuhan tidak ada. Bagi kaum teis, meyakini bahwa Tuhan ada. Bagi kaum ateis, meyakini bahwa Tuhan tidak ada. Nah, mana yang sesat? Apakah dia yang mengatakan Tuhan ada, atau yang mengatakan Tuhan tidak ada? Sekali lagi, mana yang sesat? Perhatian, konten ini mengandung makna mendalam pada sebuah sudut pandang atau opini dari perjalanan batin seseorang yang tidak memaksakan siapapun untuk dapat menerimanya ataupun menolaknya. Sahabat Bahtera, perdebatan antara Tuhan ada dan Tuhan tidak ada itu menjadi perdebatan sepanjang zaman. Bahkan sampai saat ini pun masih menjadi perdebatan yang belum mempunyai konklusi secara empiris. Nah, judul video ini saya buat karena saya melihat sebuah berita lama sebenarnya dari koran Sindo. Ini beritanya tahun 2018. Ini saya bacakan ya. Headline-nya adalah debat dengan ulama ateis Mesir .2 itu mengatakan tidak ada bukti keberadaan Tuhan. Nah, ini menarik karena koran Sindo tahun 2018 itu mengangkat sebuah berita perdebatan antara ulama ini di Mesir yang mengundang seorang ateis untuk melakukan perdebatan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Kemudian di headline itu ditulis ateis Mesir itu mengatakan apakah ada bukti keberadaan Tuhan. Tidak ada bukti keberadaan Tuhan. Nah, menarik bagi saya karena beritanya menjadi tidak seimbang. Mari kita lihat satu-satu. Di alinea pertama dituliskan seperti ini. Ini di Kairo ya, di Mesir. Seorang ateis Mesir diundang di stasiun televisi swasta Al-Hadad Al-Yaum. Mungkin ini nama televisinya ya. Untuk mempresentasikan gagasannya diprakarsai oleh pembawa acara bulan ini. Itu saat itu ya. Acara dalam format semacam debat argumen ini juga mengundang seorang ulama dari Al-Azhar, sebuah lembaga Islam terkemuka di negara itu. Pada segmen tanggal 11 Februari 2018 yang diterjemahkan oleh Middle East Media Research Institute atau MEMRI, pria ateis bernama Muhammad Hasim hampir tidak diizinkan untuk menjelaskan posisinya. Nah, sahabat, menurut saya ini juga merupakan sebuah ketidaktepatan. Ada media yang notabene itu adalah forum muslim, ada ulamanya, ulama Islam, kemudian mengundang seorang pemuda ateis untuk berargumen apakah Tuhan ada dan Tuhan tidak ada. Karena orang ateis ini mempunyai argumentasi bahwa Tuhan tidak ada. Sedangkan forum muslim ini yang mengundang ulama ini mempunyai argumentasi bahwa Tuhan ada. Nah, sekali lagi, ini merupakan hal yang kurang tepat bagi saya karena kita sering membenturkan sesuatu dengan keyakinan kita sendiri. Misal kalau saya beragama A kemudian saya mengundang orang beragama B untuk berargumentasi tentang keyakinan. Ini sampai kapanpun nggak akan ketemu karena masing-masing tentu akan mempunyai sisi argumentasinya sendiri-sendiri, sisi keyakinannya sendiri-sendiri. Kita lihat paragraf berikutnya. Namun dia sempat melontarkan argumennya yang memicu emosi pembawa acara dan ulama tersebut. Tidak ada bukti ilmiah untuk keberadaan Tuhan, kata Hasim. Dia mengatakan tidak perlu agama untuk memiliki nilai moral atau menjadi anggota masyarakat yang produktif. Argumen-argumennya itu diserang langsung oleh pembawa acara, Mahmud Abdul Al-Halim. Nah, menarik lagi. Jadi ketika si ateis ini mengemukakan argumen bahwa tidak ada bukti ilmiah tentang keberadaan Tuhan, ini membuat panas forum, jelas. Kenapa? Karena forum ini forum yang berkeyakinan, ini adalah kaum teis.
forum yang mempunyai keyakinan bahwa Tuhan ada. Otomatis di forum itu sebagian besar atau malah mungkin semuanya mempunyai keyakinan dan mempunyai argumentasi bahwa Tuhan ada. Kemudian dia hanya mengundang satu orang pemuda yang meyakini Tuhan tidak ada dan mengatakan tidak ada bukti ilmiah tentang keberadaan Tuhan. Dikatakan di tulisan itu bahwa ulama geram, forum geram dengan pernyataan itu, kagetlah dengan pernyataan tersebut. Kita lihat paragraf berikutnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Siapa yang menciptakan Anda? Siapa yang membuat Anda eksis sebagai manusia? Kenapa Anda ada di alam semesta ini? Tanya Al-Halim. Hasim kemudian mencoba menjawab dengan mengusung teori Big Bang tentang asal-usul alam semesta. Tapi saat mencoba menjelaskan teori itu, sang pembawa acara memutus argumen pria ateis tersebut. Al-Halim itu menganggap Hasim bingung dan tidak dapat diandalkan. Nah, pembawa acaranya ini juga tidak objektif, sangat subjektif sekali karena pembawa acaranya juga berkeyakinan yang sama dengan hampir sebagian besar forum. Kemudian saat Hasim ini mengemukakan teori Big Bang tentang penciptaan, karena tadi dia mengatakan tidak ada bukti ilmiah tentang keberadaan Tuhan, diputus oleh pembawa acara dan mengatakan bahwa si pria ateis ini bingung dan tidak dapat diandalkan. Ini sekali lagi sebuah kondisi yang tidak tepat, karena masing-masing jelas ya sampai sekarang ini secara empiris, bukti-bukti empiris, baik yang mengatakan Tuhan ada maupun yang mengatakan Tuhan tidak ada, sama-sama tidak bisa membuktikan. Apa buktinya kalau Tuhan ada? Apa buktinya kalau Tuhan tidak ada? Secara empiris, saya katakan secara empiris ya, tidak bisa dibuktikan. Kalau secara keyakinan ya, karena secara keyakinan buktinya adalah tertulis di kitab suci. Kemudian secara keyakinan tertulis yang kemudian diamini, siapa yang menciptakan kamu? Kamu ada di dunia ini seperti tulisan tadi ya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Kemudian ditanya sama pembawa acara kan, siapa yang menciptakan Anda? Siapa yang membuat Anda eksis sebagai manusia? Kenapa Anda ada di alam semesta ini? Ini pertanyaan umum ketika hal itu ditanyakan kepada seorang ateis yang mengatakan Tuhan tidak ada. Pertanyaannya pasti, lihatlah alam semesta ini ada. Siapa yang menciptakan kalau bukan Tuhan? Lihatlah kamu ada sebagai manusia. Siapa yang menciptakan kamu kalau bukan Tuhan? Lihatlah kamu hidup. Nah, ini kan juga bukan bukti empiris. Bukti empirisnya mana kalau kita diciptakan oleh Tuhan? Gak ada kan? Bukti empirisnya apa kalau alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan? Kapan manusia pertama itu muncul? Atau dia diciptakan secara tiba-tiba oleh sesuatu? Sampai sekarang bukti empirisnya juga tidak ada. Jadi ketika kaum teis mengatakan kepada kaum ateis, lihatlah alam semesta, siapa yang menciptakan alam semesta? Gak ada yang tahu, karena tidak ada bukti empiris sampai sekarang bahwa alam semesta itu diciptakan. Lihatlah kamu hidup, siapa yang menciptakan kehidupan bagi kamu? Sampai sekarang pun tidak ditemukan bukti empiris bahwa kita hidup, ada yang menghidupkan. Kemudian kamu sebagai manusia, siapa yang mengadakan kamu di dunia? Sampai sekarang bukti empiris bahwa kita diciptakan oleh Tuhan pun tidak ada. Bukti empiris yang ditemukan adalah kita diciptakan oleh orang tua kita. Orang tua kita diciptakan oleh orang tuanya. Demikian seterusnya. Nah, bagi kaum ateis pun tidak bisa membuktikan bahwa ini semua tidak diciptakan. Alam semesta ada sendiri, manusia ada sendiri, bumi ada sendiri, gunung ada sendiri, semuanya ada sendiri. Itu pun tidak bisa dibuktikan secara empiris. Jadi baik kaum teis maupun kaum ateis, dua-duanya tidak bisa membuktikan secara empiris tentang keberadaan Tuhan maupun ketidakberadaan Tuhan. Nah, kalau ini diteruskan tentu saja akan menjadi debat kusir karena masing-masing punya argumentasi. Itu yang saya katakan tadi, mengapa ini adalah forum yang salah. Kenapa forum yang salah? Loh, forumnya jelas kok, forum teis. Ini adalah forum para teis. Kemudian menghadirkan ateis untuk diinterogasi tentang keyakinannya. Ini kan nggak tepat. Kalau
kaum teis itu didatangkan atau kaum ateis itu didatangkan di salah satu forum ya, entah itu forum ateis mendatangkan forum orang teis, entah itu forumnya orang teis mendatangkan kaum ateis, tetapi bukan untuk didebat, untuk didengarkan cara pandangnya tentang Tuhan, tentang kehidupan, tentang alam semesta, ya tentu saja itu oke-oke saja. Kita lihat di paragraf berikutnya. Al-Halim kemudian berpaling kepada pemirsa dan meminta maaf karena mengundang pria ateis Mesir ke acaranya. Pembawa acara televisi itu mencegah Hasyim berbicara. Anda belum mengucapkan satu kata pun yang meyakinkan, katanya. Ini kata pembawa acaranya. Tak hanya memotong kesempatan Hasyim mengajukan argumen, Abdul Al-Halim menyebut gagasan Hasyim sebagai bid'ah, tidak pantas dan perusak. Menurutnya, pria ateis ini memberi contoh yang sangat buruk bagi pemuda Mesir. Jelas, ini yang kita katakan bahwa nggak tepat. Kalau argumentasi ateis dibawa ke argumentasi teis, tentu itu disebut bid'ah, disebut sesat. Kalau argumentasi teis dibawa ke argumentasi ateis, tentu ateis juga akan mengatakan bahwa keyakinan bahwa Tuhan ada itu bid'ah. Keyakinan bahwa Tuhan ada itu sesat. Jadi seperti judul tadi saya tanyakan, Tuhan ada, Tuhan tidak ada, mana yang sesat? Ini kan masalah perspektif. Kalau Tuhan ada dipandang dari sudut ateis, itu bid'ah, sesat. Keyakinannya Tuhan nggak ada kok. Kalau dikatakan Tuhan ada, tentu itu bid'ah, itu sesat. Nah, keyakinan ateis kalau dipandang dari sudut teis itu juga bid'ah, itu juga sesat. Jadi bagaimanapun forum ini merupakan forum yang cacat. Kenapa cacat? Karena dia menghakimi seorang ateis di forum teis. Nah, yang menarik paragraf terakhir. Tamu kedua itu seorang wakil syekh dari Al-Azhar, Mahmud Assour, menyarankan Al-Hasyim untuk mendapatkan perawatan psikiatri. Pernahkah Anda melihat seorang psikiater? Saya menyarankan Anda untuk meninggalkan studio dan langsung pergi ke rumah sakit jiwa, kata pembawa acara yang setuju dengan saran ulama tersebut. Nah, kaum teis menganggap bahwa kaum ateis ini perlu psikiater karena dia menganggap Tuhan tidak ada. Jadi bagi kaum teis, kaum ateis itu adalah kaum yang butuh perawatan psikiatri. Nah, mungkin saja persepsinya sama kan. Kaum ateis itu menganggap kaum teis itu juga perlu perawatan psikiater. Karena mungkin saja bagi kaum teis ini adalah kaum yang berhalusinasi. Berhalusinasi itu Tuhan ada. Jadi ketika kaum teis menganggap kaum ateis itu perlu psikiater karena menganggap Tuhan tidak ada, bisa jadi kaum ateis juga bisa menganggap kaum teis itu perlu psikiater karena menganggap Tuhan ada. Jadi ini masalah perspektif yang kadangkala kita tidak bisa dibenturkan dan tidak bisa dicampur adukkan seperti ini karena masalah keyakinan. Kalau Tuhan ada, dia ada di dalam keyakinan kaum teis. Kalau Tuhan tidak ada, dia tidak ada di dalam keyakinan kaum ateis. Jadi ini masalahnya bukan bukti empiris. Sepanjang kita akan meminta bukti empiris Tuhan ada, maupun bukti empiris Tuhan tidak ada, dua-duanya sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikan secara empiris. Secara empiris buktinya mana kalau Tuhan ada, dan secara empiris buktinya mana kalau Tuhan tidak ada. Karena ketika kita mengatakan ada, secara empiris harus bisa dibuktikan. Ketika kita mengatakan tidak ada, secara empiris juga harus bisa dibuktikan. Saya hanya mengajak teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Bahtera semuanya, untuk tidak terjebak kepada debat yang tidak kunjung berakhir, debat yang tidak berguna. Kalau kita hanya mencari bukti empiris tentang Tuhan ada atau Tuhan tidak ada, kita akan terjebak dengan pembuktian-pembuktian yang sampai sekarang belum ditemukan bukti-bukti empirisnya. Karena sekali lagi,
bagi kaum yang meyakini Tuhan ada, sampai sekarang tidak ada bukti empiris bahwa Tuhan ada. Bagi kaum ateis yang mengatakan Tuhan tidak ada, juga tidak ada bukti empirisnya bahwa Tuhan tidak ada. Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan, kita menyadari bersama-sama bahwa kita sama-sama tidak tahu tentang bukti empiris itu. Entah suatu saat mungkin akan ditemukan bukti empiris Tuhan ada, atau suatu saat mungkin akan ditemukan bukti empiris bahwa Tuhan tidak ada. Kita tidak tahu. Tetapi di dalam keyakinan, kaum teis boleh dan bisa meyakini bahwa Tuhan ada. Di dalam keyakinan, kaum ateis juga boleh dan bisa meyakini bahwa Tuhan tidak ada. Yang jadi masalah adalah kaum teis jangan berupaya untuk meyakinkan kaum ateis. Kaum ateis juga jangan berupaya untuk meyakinkan kaum teis. Bagaimana kalau kita hidup bersama-sama? Yang kita permasalahkan bukan pembuktian empiris Tuhan ada atau tidak. Yang kita permasalahkan adalah bagaimana kita membangun dunia ini menjadi lebih baik. Bagaimana kita menjaga bumi ini menjadi lebih baik. Bagaimana kita menjaga semua kehidupan agar berkembang menjadi lebih baik. Itu menjadi lebih penting bagi saya daripada kita memperdebatkan Tuhan ada dan Tuhan tidak ada. Mana yang sesat? Teis bisa menganggap ateis sesat. Ateis juga bisa menganggap teis sesat. Jadi sesat merupakan persepsi kita sendiri-sendiri, cara pandang kita sendiri-sendiri. Ketika kita memandang orang lain tidak mengikuti keyakinan dan pandangan kita, kita bisa menyebut dia sesat. Orang lain juga demikian. Mereka melihat kita tidak sepemandangan, kita tidak keyakinan yang sama dengan mereka, mungkin saja mereka menganggap kita sesat. Kalau yang kita pertanyakan, kita perbandingkan hanya masalah sesat dan tidak sesat, kita nggak maju-maju dalam hidup. Yuk sahabat Bahtera, mari kita jaga alam semesta ini bersama-sama, kita jaga bumi ini bersama-sama, sehingga kita bisa berkembang, kita bisa hidup berdampingan, kita bisa membangun peradaban ini bersama-sama menjadi lebih baik. Kita telah belajar dari sejarah-sejarah masa lalu yang karena ego menimbulkan peperangan, menimbulkan kehancuran, menimbulkan kerusakan. Kedepan, mari tidak kita ulangi hal itu. Kita lakukan langkah-langkah yang lebih baik dari masa-masa lalu yang pernah kita ketahui. Demikian sahabat Bahtera. Jadi berita tadi yang menginspirasi saya untuk membuat video ini. Tuhan ada, Tuhan tidak ada. Teis menganggap Tuhan ada, ateis menganggap Tuhan tidak ada. Teis menganggap ateis sesat, ateis juga menganggap teis sesat. Jadi karena dua-duanya sama-sama tidak bisa membuktikan secara empiris baik itu Tuhan ada maupun Tuhan tidak ada, maka kita sama-sama belum tahu apakah betul secara empiris Tuhan itu bisa dibuktikan, apakah betul secara empiris Tuhan itu tidak ada bisa dibuktikan. Mari kita maju ke depan, jangan melihat ke belakang untuk tersesat di dalam labirin-labirin pembuktian yang hanya mengedepankan ego agar keyakinan kita diakui oleh orang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya Gung Ebe di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.